Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Setelah minggu kemarin kita melaksanakan liburan semester 1 ya. Semoga minggu ini kita kembali fresh kembali, kemudian kembali semangat, lebih semangat lagi daripada yang semester 1. Pada minggu ini kita mengawali semester 2 untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un bagian 1. Surat Al-Ma'un bagian 1 ini nanti kita akan membahas tentang membaca, kemudian hukum bacaan dan menghafal dari surat Al-Ma'un. Oke ya, bisa kita mulai? Oke, sekarang kita mulai dengan peta konsepnya. Peta konsep pembelajaran pada kali ini yaitu tentang surat Al-Ma'un. Adapun yang dibahas, yang pertama nanti kita akan membaca surat Al-Ma'un. Tentunya membaca di sini sesuai dengan tajwid yang benar. Kita akan belajar bersama-sama. Kemudian untuk peta konsep yang kedua, kita nanti akan memahami hukum bacaan yang ada di surat Al-Ma'un. Jadi di dalam surat Al-Ma'un itu ada beberapa hukum bacaan, nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita akan menghafal surat Al-Ma'un. Nanti akan ada tips-tipsnya, cara-cara agar kita bisa segera hafal surat Al-Ma'un tersebut. Itu adalah peta konsep pada pembelajaran kali ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ini ada tulisan, ini dibaca Aro'aita, pendek semua ya ini, Aro'aita. Kemudian yang kedua, ini bacanya adalah Alladzi, zi-nya itu panjang. Alladzi. Selanjutnya ini dibaca yukadzibu. Ingat untuk zalnya ini ditekan karena ada siddah di atas ini. Berarti yukadzibu, tidak boleh yukadzibu, tapi harus ditekan yukadzibu seperti itu. Selanjutnya yang paling kiri itu bunyinya adalah biddini. Ya, dalnya itu ditekan. Kenapa kok ditekan? Karena ada siddah. Jadi biddini. Itu. Kemudian kalau kita gabung, kita rangkai, bunyinya adalah Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena berhenti maka ni-nya itu dimatikan. Jadi kita baca bersama-sama ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu merupakan surat Al-Ma'un ayat yang pertama. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Ini adalah dibaca fadzalika, zanya panjang meskipun tidak ada alifnya tapi ada harokat fathahnya yang ke atas ini, yaitu berarti pertanda panjang. Fadzalika, seperti itu. Kemudian samping kirinya ini bunyinya alladzi, seperti tadi ya, alladzi. Terus samping kirinya lagi yadu'u, ainnya disidah berarti harus ditekan. Yadu'u, yadu'u, tidak boleh yadu'u, tidak boleh, tapi harus yadu'u, seperti itu. Kemudian yang paling kiri itu adalah al-yatima. Al-yatima, T-nya panjang. Kalau kita gabung, kita rangkai, bacanya adalah fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Karena berhenti maka ma-nya disukun atau dimatikan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Seperti itu. Itu adalah surat Al-Ma'un ayat yang ke
Sekarang kita lanjutkan surat Al-Ma'un ayat yang ketiga. Ini bunyinya adalah wala yahuddu. Ingat, lanya panjang. Wala yahuddu. Dotnya itu harus ditekan karena ada sidahnya. Wala yahuddu. Seperti itu. Yang kirinya lagi, ini bunyinya ala. Lanya panjang. Ala. Selanjutnya kirinya lagi to'ami. Yang panjang adalah hanya to'ami. Tidak boleh tongami. Tidak boleh seperti itu, tapi ya. To'ami. Kemudian kirinya lagi al-miskini. Yang panjang adalah kinya. Al-miskini. Seperti itu. Kalau kita gabung menjadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena berhenti maka ni-nya itu disukun alias mati. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Seperti itu. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Ma'un. Ini bunyinya adalah fawailun, ya, fawailun. Kemudian sampingnya adalah lil musallina, lil musallina. Yang panjang adalah linya, lil musallina. Itu. Kalau kita gabung menjadi fawailul lil musallin. Kenapa kok tidak fawailun lil musallin? Karena ini adalah bacaan idgham bila gunnah, ya. Jadi nanti akan ada ya keterangannya. Jadi tidak fawailun lil musallin, tapi tanwinnya itu, lunnya itu hilang, diganti masuk ke huruf lam. Fawailul lil musallin. Itu. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya dari surat Al-Ma'un, ini bunyinya adalah alladzinahum. Yang panjang zinya. Alladzinahum. Kirinya lagi ang solatihim. Panjang ini ya, bukan ngan tapi ang, itu adalah huruf ikhfa, nanti akan ada. Ang solatihim. Selanjutnya ini bacanya sahun. Sa-nya panjang, hu-nya panjang, diakhiri dengan nun dimatikan karena ini nanti berhenti. Kalau tidak dimatikan ya sahuna, karena nanti dimatikan berarti bunyinya sahun. Seperti itu. Jika kita gabung menjadi alladzinahum an sholatihim sahun. Seperti itu bunyinya. Kemudian ayat yang berikutnya bunyinya adalah alladzina. Yang panjang adalah zinya. Alladzina. Kemudian kirinya ini bacanya hum. Selanjutnya yang paling kiri yurauna. Ingat ini ada seret panjang itu berarti panjang. Ya, lebih panjang. Yurauna. Seperti itu. Kalau kita gabung berarti bunyinya adalah alladzinahum yuraun. Seperti itu. Nunnya ini, nanya ini mati karena berhenti. Ayat berikutnya dari surat Al-Ma'un yaitu wayam nauna. Yang panjang adalah u-nya ini. Wayam nauna. Itu u-nya panjang. Kemudian al-ma'una. Ma-nya panjang, u-nya juga panjang. Kalau kita gabung menjadi
wa yamna'unal ma'un. Nanya ini mati karena berhenti. Itu adalah bacaan dari surat Al-Ma'un. Kalau kita gabungkan semuanya bagaimana? Yuk kita baca bersama-sama. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Itu adalah bacaan surat Al-Ma'un lengkap mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Selanjutnya tentang hukum bacaan. Jadi setelah kita membaca tadi, itu ada beberapa hukum bacaan yang ada di surat Al-Ma'un. Di antaranya yang pertama lafadz ini, fawailul lil musallin. Itu ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang mana? Ini tanwinnya, ini huruf lamnya. Setelah tanwin ada huruf lam. Itu disebut apa hukum bacaannya? Kalau ada tanwin, tanwin itu kan ada 3 ya. Ada fathah tain, ada kasroh tain, ada dhammah tain. Kalau ada 3 itu ya, kalau yang ini tadi kan dhammah tain bertemu dengan huruf lam, itu dibaca idgham bila gunnah. Jadi bacaan itu tadi namanya bacaan idgham bila gunnah. Kemudian dibaca bagaimana? Cara membacanya yaitu tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam dan tidak berdengung. Jadi tanwinnya ini masuk ke dalam huruf lam, artinya tanwinnya itu tidak dibaca. Kemudian yang dibaca dimasukkan ke dalam lamnya itu. Jadi yang bunyi adalah lamnya itu. Jadi tidak boleh fawailun lil, gitu tidak boleh. Tapi lunnya ini harus masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya itu lam, berarti lul, seperti itu. Jadi yang betul adalah fawailul lil musallin, seperti itu. Bisa paham untuk idgham bila gunnah? Untuk bacaan itu? Oke, kalau sudah paham apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2. Jadi idgham bila gunnah itu hanya mempunyai 2 huruf. Huruf yang pertama adalah lam dan huruf yang kedua adalah ro. Jadi jika ada nun sukun itu berarti ya nun, huruf nun itu kemudian disukun. Nun disukun itu disukun ya. Atau tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dhammah tain tadi bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan dengan tanpa berdengung, alias nun sukun atau tanwinnya tidak dibaca, tapi yang dibaca adalah huruf berikutnya dengan ditekan. Huruf berikutnya itu. Seperti tadi contohnya ya, fawailul lil musallin. Itu ya, itu hukum bacaan yang pertama. Selanjutnya hukum bacaan yang kedua dari surat Al-Ma'un yang kita bahas yang ada di ayat kelima, yaitu
alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana itu? Hukum bacaan yang akan kita bahas adalah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nun sukunnya mana? Ini nun sukunnya. Setelah nun sukun ada huruf shad. Itu hukum bacaannya disebut apa? Itu namanya bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah nun sukun di atas ini tadi dibaca samar. Maksudnya samar itu tidak jelas, jadi tidak ngan sholatihim, tidak seperti itu. Atau tidak dengung, misalnya dengung itu an sholatihim, tidak seperti itu. Tapi samar-samar antara jelas dan dengung. An sholatihim, an sholatihim, seperti itu. Itu disebut bacaan ikhfa. Kemudian huruf ikhfa itu ada berapa? Huruf ikhfa itu ada banyak sekali. Ya, separuh huruf hijaiyah lebih. Tepatnya ada 15. Apa saja? Pertama ta, kedua sa, ketiga jim, keempat dal, kelima zal, keenam za, ketujuh sin, kedelapan shin, kesembilan shod, ke-10 dod, ke-11 po, ke-12 dho, ke-13 fa, ke-14 qaf, ke-15 kaf. Itu ada 15 ya. Ke-15 itu disebut huruf ikhfa. Jadi jika ada nun sukun atau nun mati itu atau tanwin itu fathah ten, kasroh ten, dhammah ten, kok bertemu dengan huruf 15 di atas itu tadi, maka huruf nun sukun atau tanwinnya itu harus dibaca samar. Samar-samar antara dengung dan samar-samar antara jelas. Itu adalah bacaan ikhfa. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Hukum bacaan yang nomor 3. Ini di ayat 6. Alladzina hum yuraun. Dan juga di ayat 7. Wayamnaunal maun. Di antara ayat 6 sama ayat 7 ini yang sama mana? Kira-kira. Yang sama adalah yaitu ada mim sukunnya. Yang ayat 6 itu mim sukun bertemu ya. Kalau ayat 7 ini bertemu ya. Kalau ayat 7 mim sukun bertemu nun. Jadi yang pertama tadi mim sukun bertemu ya. Kemudian yang kedua ini ada mim sukun bertemu nun. Nah, itu semua dibaca idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi itu mim sukunnya dibaca jelas. Jadi harus, kalau ayat ke-6 ini harus hum yuraun. Hum, tidak boleh huy yuraun, tidak boleh seperti itu. Ayat ke-7 juga seperti itu, harus wayam nauna. Tidak boleh wayan nauna, tidak boleh seperti itu. Tapi harus jelas, mimnya itu terlihat jelas. Terus apa idhar syafawi itu? Idhar syafawi itu hurufnya banyak sekali, ada 26. Kecuali huruf nun dan mim. Kan huruf hijaiyah itu ada 28. Yang 26 itu masuk huruf idhar syafawi. Jadi semua huruf hijaiyah itu masuk huruf idhar syafawi kecuali huruf nun dan huruf mim. Kalau mim mati ketemu nun atau mim mati ketemu mim itu bukan idhar syafawi. Tapi selain ketemu nun sama mim itu kalau ada mim sukun berarti dibaca idhar syafawi. Terus bagaimana cara membacanya? Kalau ada mim sukun
bertemu dengan huruf 26 tadi, jadi huruf hijaiyah semua selain nun dan mim, maka mim sukunnya tadi harus dibaca jelas. Namanya adalah idhar syafawi. Itu adalah beberapa hukum bacaan yang ada di surat Al-Ma'un. Sekarang kita mencoba untuk menghafal. Bagaimana cara kita menghafal? Nah, agar kalian nanti lebih mudah hafal, ada beberapa cara. Caranya yaitu yang pertama, baca ayat pertama saja berulang-ulang. Jadi surat Al-Ma'un itu kalian baca ayat pertama saja, jangan semua. Ya, dibaca secara berulang-ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus dibaca berulang-ulang. Setelah dibaca berulang-ulang, maka langkah yang kedua adalah dihafalkan ayat pertama tadi secara berulang-ulang. Bagaimana ayat pertama tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dihafal lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus diulang-ulang sampai hafal. Itu ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dibaca ayat kedua secara berulang-ulang. Tadi ayat pertama sudah hafal ya. Sekarang ditingkatkan dibaca ayat kedua saja. Ya, ayat kedua saja dari surat Al-Ma'un itu dibaca berulang-ulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dibaca lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus dibaca berulang-ulang. Baru setelah itu ayat yang kedua itu dihafalkan berulang-ulang. Ayat yang kedua saja. Tidak ayat pertama belum. Tapi hanya ayat yang kedua yang baru saja kita baca itu. Tadi bagaimana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulangi, dihafal lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus dihafal berulang-ulang sampai hafal untuk ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua ini sudah dirasa hafal, kemudian dihafalkan mulai dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua secara berulang-ulang juga. Jadi setelah ayat kedua itu hafal, dihafalkan mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama kemarin apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dilanjutkan ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulangi ayat pertama lagi, terus ayat yang kedua. Terus seperti itu sampai ayat pertama dan ayat kedua hafal. Demikian seterusnya sampai habis. Jadi setiap hafal satu ayat, diulang kembali menghafal mulai ayat yang pertama. Kalau tadi ayat 1, 2 sudah hafal, berarti ditambah membaca ayat yang ketiga. Setelah membaca ayat yang ketiga, kemudian dihafalkan ayat yang ketiga. Setelah hafal ayat yang ketiga, dihafalkan mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat keempat juga seperti itu, kelima, keenam, ketujuh. Caranya sama seperti ayat ke-1 dan ke-2. Insya Allah dengan cara demikian kalian nanti akan cepat hafal. Kira-kira bisa kalian menghafal seperti itu? Pasti bisa ya. Nanti bisa dihafalkan. Oke ya. Sementara itu semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.